Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di hari Kamis pagi ini kita masih Allah perkenankan berjumpa, berarti kita masih diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita ke depan dari hari ini sampai seterusnya, bahkan yang lalu, kita isi dengan amal soleh, bukan amal salah. Amal soleh itu yang berbuah ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimasukkan Allah surga. Tidak hanya masuk surga tapi dimasukkan, mudah-mudahan. Kalau masuk surga, umat Islam yang sampai meninggalnya dia tidak lepas dari kalimat tauhid, mengesahkan Allah, pasti masuk surga meskipun melakukan dosa. Tapi dosanya dicuci dulu, masuk surga pasti. Tapi kalau dimasukkan langsung, nggak pakai mampir. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang tidak pakai mampir dulu, tidak pakai dibersihkan dulu. Tak lupa salawat, salam, semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan pagi hari ini yang tanpa terasa kita sudah baru saja meninggalkan bulan Rajab. Sekarang Sa'ban mungkin antara Sa'ban kedua atau ketiga gitu kan. Sebagaimana doa kita, mudah-mudahan di bulan sewaktu memasuki bulan Rajab kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan apa yang kita inginkan betul-betul kita wujudkan arah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka bersama pertemuan pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita minta keberkahan acara pagi hari ini, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang kurang sehat atau yang diberikan ujian, semoga Allah ringankan. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti biasa kita bersama-sama melantunkan asma Allah, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang sempurna, Asmaul Husna bersama-sama.
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu Ya. Qabid ya Basit ya Khabar ya Khaliq ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Rafiq ya Rafiq ya Mu'in ya Mujib ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Alim ya Latif ya Khabir ya Hamid ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Alim ya Karim ya Hafiz ya Muqim ya Hasim ya Jamil ya Karim ya Latif ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Rais ya Syahid ya Nam ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Rashid ya Mubin ya Mu'in ya Muhyi ya Mu'in ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir
Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Sa'di, Ya Wali, Ya Tawwab. Ya Malikul Mulk ya Jalal wal Ikram, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Mu'min, Ya Wali, Ya Tawwab, Ya Nasir, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasyid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ish. Bentar, ada kawan-kawan. Iya. Ya, baik ya, kita mulai kajian kita. Mudah-mudahan semakin setiap ganti Kamis, ganti Minggu iman kita makin kuat. Diminta tadi kita sepakati peraturannya, dari sekarang di silent dulu HP supaya tidak mengganggu aktivitas. Kalau memang ada keluarga yang kurang sehat atau ada panggilan mendadak, digetarkan. Nanti kalau memang dibutuhkan bisa izin untuk meninggalkan kajian. Jadi supaya kondusif semua ke depannya. Baik, kita akan bersenang-senang seperti biasa. Kalau disampaikan pertanyaan tentang kondisi kita hari ini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Ya, baik. Karena kita mengulang dengan cepat, kita tidak mungkin ada di dunia ini dengan sendirinya, maka kita yakin kita ada yang menciptakan alam semesta, manusia dan isinya, semua ada yang menciptakan. Supaya kita mengulang-ulang sedikit. Dan dulu kita tahu bahwa karena alam semesta, manusia dan seisinya itu, kehidupan ini Allah yang menciptakan, seharusnya kita mau tunduk, patuh, taat dengan aturan ini. Masih ingat yang kita tinggal di sini nih, di bumi Allah, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi Jawa Barat, lebih khusus lagi daerah ini namanya Ciamas. Nah, terus kita di mana? Yang tidak terlihat ya, betapa kecilnya kita. Maka kalau kita tidak mau ibadah, kalau kita tidak mau sholat, kalau kita tidak mau taat dengan hukum Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemahakuasaan Allah, yang rugi kita. Kita dibandingkan Pluto memang besar, tapi dibandingkan Venus nggak ada apa-apanya. Ini saja kita nggak kelihatan kan, nyaris tak terdengar gitu. Apalagi dengan Jupiter, ini di sini bumi, terus kita dengan matahari
buminya ini. Kita yang duduk di Forkit ini di mana? Jadi nggak ngaruh kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Yang rugi kita. Tadi matahari, terus bumi sebelah sini, mana tuh? Sama Aktronus, nggak ada apa-apanya. Terus sama Antares, Aktronus, matahari, bumi, terus tapak kecilnya kita tak pernah terbang. Sekarang nggak kelihatan tadi yang gede-gede. Maka Allah yang menciptakan alam semesta ini tahu persis. Maka kalau Allah menciptakan peraturan itu cocok tidak dengan kita? Pas tidak? Begitu. Pasti cocok. Tapi namanya manusia melihat Allah menurunkan petunjuk berupa Al-Quran yang tulisannya Arab, maka nanti akan ada tuduhan bahwa ini dibikin oleh orang Arab karena tulisannya Arab. Karena yang membawa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini karangan Muhammad. Begitu. Atau kemungkinan ketiga, Quran itu adalah kalamullah. Maka Allah betul-betul tahu di dalam Al-Quran tadi ada tantangan. Kalau dibuat oleh orang Arab, bahkan mereka di sini nih, mereka menuduh Muhammad telah membuat-buat, maka buatlah 10 surat. Karena yang menuduh itu orang Arab yang ahli syair. Sedangkan junjungan kita itu ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tulis, tapi tidak bodoh. Tidak ada nabi yang bodoh. Maka sifat nabi itu sidik, percaya, amanah, gitu. Menyampaikan amanah, tabligh menyampaikan, fatonah, cerdasnya luar biasa. Tidak ada nabi yang bodoh, kan? Rasulullah fatonah, cerdas. Maka diturunkan tantangannya sebuah surat. Bahkan kata Allah di sini nih dalam Quran surat. Nah ini sudah lewat nih bulan, tapi masih banyak peringatan Isra Mi'raj. Surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna. Jadi seperti di situ nanti kata manusia dan jin berkumpul nggak akan mampu semua. Bahkan yang paling gampang kalau kita susah mengingat ini, yang paling gampang yang dekat dengan kita itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Kalau mereka ragu kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, bikin satu surat mim misli buat suhada, ajak nolong selain Allah. Tapi di sini Allah kunci, fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu membuatnya, pakai kata-kata walan taf'alu, dan selamanya tidak akan dapat membuatnya, maka berlindunglah pada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Maka Al-Quran itu adalah peta hidup, aturan hidup yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengaturnya nggak main-main, dari alam ruh sampai alam akhirat. Di alam ruh, semua ruh manusia itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhanmu, kan gitu. Maka manusia itu menjawab, bala sahidna, benar kami menyaksikan. Maka semua bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi itu lahir fitrah suci, walaupun lahir dari keluarga Kristen misalnya, Nasrani, Yahudi, suci. Pak Abawahu, bapak-bapaknya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ibarat kertas itu, kertas kosong. Maka dari itu dari alam rahim, dari kecil, sekarang kandungan istri saya tuh udah makin berat, gede. Aduh, nendang nih, kenceng banget. Aduh, nah itu dia kata Allah, nan Allah, keberatan di atas keberatan, luar biasa. Miring susah kalau tak. Tuh lihat tuh ibu kalian tuh, saya bilang gitu, kalian tuh seperti itu, nggak boleh ngelangkan, berat. Maka dari itu kalau ada anak yang masih diberikan
orang tua masih hidup, apalagi ibu, wah itu ladang pahalanya. Jangan sekali-kali bilang bentak. Kalau anak durhaka nggak usah nunggu di akhirat, di dunia nyungsok kayak maling kundang anak durhaka. Jadi apa? Jadi batu ya. Ya, alam rahim. Terus kita sekarang di sini nih sekarang. Apa yang kita lakukan ada semua di Quran. Bagaimana beramal soleh apa amal salah, berbuah pahala apa berbuah dosa. Nah ini. Di sini ada semua aturan hidup. Terus ke alam barzakh, meninggal. Apa yang ada di situ semua ada pertanyaan dan yang lain. Sambil menunggu ada mizan, ada mahsyar dikumpulkan, nanti ditimbang. Setelah itu sudah jelas menerima buku catatannya, maka ya tempat hanya dua. Kalau nggak surga, neraka. Kalau nggak dijaga oleh malaikat Ridwan, atau malaikat Malik, gitu. Malaikat Zabaniyah. Jadi semua ada. Maka bantu. Ini jaminan bukan dari saya. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Iya, boleh. Lu telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Iya, ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Syafi'i itu belajar ke Imam Malik itu waktu mau belajar sudah hafal kitab gurunya Al-Muwatta. Jadi di situ Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain, tinggalkan dua perkara. Lan tadilu ma tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnatir rasul. Aku telah tinggalkan dua perkara, tidak akan sesat selama-lamanya kalau memegang keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini petunjuk kalau kita mau menggunakannya. Tapi kalau kita sudah ada petunjuk, kita nggak mau menggunakannya, seperti ini ilustrasinya. Ada petunjuk tidak digunakan. Bentar. Seperti ini. Ini petunjuknya. Oh, ya. Sambil. Sudah lihat peraturannya gitu, tapi dilanggar. Udah. Ini ilustrasi saja. Aturannya jangan bikin rumah di bawah, dekat kali di bawah, harusnya di dataran tinggi. Tapi dia nggak mau capek, sabodo, lebih dekat dengan air, nggak capek-capek turun gitu ya. Tapi dia langgar, datanglah hujan. Siapa yang mau ikut petunjuk, dia selamat. Tapi kalau belaga cuek, masa bodoh, urusan gua, urusan dunia saya, ngapain? Saya pintar.
Kalau pakai hukum Allah, jadi orang desa. Quran itu turun zaman unta. Ngapain? Nggak mau pakai. Akhirnya peraturannya jangan bikin di bawah dekat kali. Dia musim kemarau, airnya kering. Dia gampang ambil. Tapi begitu hujan, hancur rumahnya. Begitu juga kita. Kalau tidak pakai aturan kehidupan Allah, bukan rumah saja yang hancur, negara hancur, keluarga hancur, peradaban hancur. Kalau nggak pakai aturan yang bikin alam semesta, manusia dan isinya. Kayak yang akhir-akhir ini banyak kita lihat kerusakan itu. Gitu. Kalau kemarin 2 pertemuan yang lalu, kalau kemarin kan adab, bagaimana seorang pakai adab. Kalau yang lalu, betapa banyak orang minta dispensasi menikah, gitu. Kenapa? Karena sudah hamil duluan. Berarti apa? Laki-laki dan perempuannya berzina itu sudah, keperawanan sudah bukan hal yang penting. Jadi pauzubillah misalnya rusak kalau nggak mau pakai aturan baik seperti itu. Maka kita tinggal di bumi Allah, kan gitu. Hidup di bumi Allah. Kalau tidak mau menggunakan aturan Allah, cari bumi Allah. Makan rezeki Allah, menghirup udara Allah. Kita pernah hitung-hitungan oksigen kan? Baru oksigen, belum air, belum yang lain. Saya bodoh Ustaz. Saya ini ya sudah diingatkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Sesungguhnya orang yang ingkar kaifatak kufur kepada ayat Allah kan gitu. Innallazina kafaru bi ayatin, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat kami, saufa nuslihim nar. Mereka akan dimasukkan api neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, badalnahum, kami ganti dengan kulit yang lain, ghairaha. Supaya apa? Liyazukul azab, dia rasakan azab. Maka sesungguhnya Allah itu maha perkasa kan gitu. Azizan hakimah, maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu perkasa, Allah itu kuat, Allah itu jangan ditentang, dan maha bijaksana. Kalau kita pakai, bukan hanya bijaksana, bijaksini juga. Seperti kalau kita sok bijaksana, Allah tuh maha tahu. Kalau kita kebanyakan sok tahu, bikin aturan sendiri, maka supaya kita selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, kita wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu tentang hal-hal yang diatur oleh Allah. Yang terpenting adalah 3, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, dan yang kedua adalah ilmu syariat, ilmu yang kita butuhkan nih dalam kehidupan ini. Apa sih? Sholat, tahu sholat itu diwajibkan, tata cara sholat gimana, agar sholatnya diterima bagaimana. Puasa, sebentar lagi puasa nih. Saum itu menahan diri. Apakah hanya cukup seperti itu? Menahan diri dari mulai fajar sampai maghrib, tapi mulutnya menggunjing orang, mulutnya memfitnah orang, berantem, ngomong jorok. Puasanya batal tidak? Puasanya batal enggak? Puasanya tidak batal, tapi pahalanya enggak dapat. Nah, kata Rasulullah, kamin shaimin, betapa banyak orang yang saum gitu, minal jua, hanya dapat lapar dan dahaga saja, karena dia nggak tahan, dia tahan nggak makan, nggak minum, tapi ngomongin orang, bergibah, menggunjing, dan gitu.
seperti itu. Atau berantem, atau ngelihat film porno, ngomong jorok, itu nggak batal, puasanya nggak batal. Tapi dia di sisi Allah dapat pahala nggak? Nggak. Bagaimana kita tahu itu kalau kita nggak mengkaji? Kan begitu. Yang berikutnya, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu tentang akhlak. Budi pekerti. Akhlak itu adalah buah dari ilmu yang diamalkan. Baik. Seperti ini. Nah, gantian, tolong dibacakan, bantu. Sudah. Dimudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2299. Iya. Ya, baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alaka tariqan yaltamizu fil ilmi sa'alaka tariqan fil jannah." Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kenapa seperti itu? Karena kita menuntut ilmu itu jadinya tahu, oh, dulu saya belum tahu nih, jadi saya melanggar. Saya pikir saya dapat pahala puasa, ternyata saya bercanda sama teman saya, kayak akhirnya keluar kata-kata kotor. Jadi pahala saya, puasa saya nggak batal, tapi nggak dapat pahala. Oh gitu ya, kan gitu. Oh, ngomong kejelekan teman saya, tapi kejelekan itu ada pada dia. Itu dosa ya. Seperti makan daging saudaranya yang telah meninggal, mati, kan begitu. Jadi Al-Hujurat, maka dia nggak suka menggunjing, gosip, digosok makin sip tuh. Acara TV gosip telah cerai artis ini, kabarnya tahu nggak artis itu gimana kabarnya, si ini coba, kan keburukan itu ada pada dia. Iya, kalau keburukan itu ada pada dia, kita ceritakan, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada, itu namanya fitnah. Dua-duanya jelek, nggak ada bagus-bagus amat. Si amat aja nggak begitu-gitu amat gitu ya. Jadi dia tahu, oh, Valentine Day kemarin, oh Valentine Day itu nggak boleh ya, haram ya. Oh, ternyata pacaran itu pintu gerbang jinah ya. Pegang, mas, tanganmu seharus sutra. Dia angkat, akhirnya diam aja. Ingat, kalau berdua, yang ketiga siapa? Setan. Memang setan itu membungkus sesuatu apa ya, yang busuk, yang bau, itu kelihatan indah gitu. Seperti itu. Saking itunya, gandengan di depan umum, dia anggap yang lain gak ada, batu, atau yang lain ngontrak. Ini dunia punya kita, yang lain mau ngontrak. Gandengan mesra. Saya kalau pulang habis ngisi jam malam gitu, naik lihat orang motor gede, kayak bawa ransel apa bawa orang gitu, mepet. Ya Allah, malam minggu. Si ibu juga gitu, kamu perawan malam minggu nggak ada yang ngapain, nggak laku, bukan malu coba. Tahu sih, oh ternyata haram ya itu, maka dia jauhi, dia mendekat kepada Allah, maka dimudahkan jalannya ke surga. Tapi karena kalau tidak, maka ya nauzubillah min dzalik. Maka orang yang rajin ikut kajian dibantu. Muraqabah. Apakah muraqabah itu? Nah, dibantu ya. Ini luar biasa ini. Allahnya bercahaya. Apa sih muraqabah itu? Kita tidak pernah sendirian, ada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menemani, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Hadis Quran surah Al-Hadid surat 57 ayat 4. Nah, muraqabah itu adalah merasa diawasi Allah dimanapun kita berada. Tidak ada tempat yang tidak diketahui Allah. Merasa dekat, merasa diawasi. Kita sebagai karyawan person misalnya gitu, karena sudah janji akad sama bos kita misalnya, masuk jam berapa bos? Jam 7, pulang jam 6.
Jam 6 sore. Masya Allah, luar biasa. Baik. Pulang jam 6. Maka kita kayaknya sih kelihatan perjanjiannya di depan bos kita. Tetapi orang yang tahu bahwa semua itu diatur begitu, ada aturan Allah, dia bisa disaksikan oleh Allah, maka dia tahu karena sering ngaji. Dia buka Quran surat Al-Maidah ayat 1, nggak main-main. Ayat pertama lagi, apa kata Allah di situ? Pakai ya ayyuhallazina amanu aufu biuqud, penuhilah akad-akadmu, penuhilah janji-janjimu. Begitu. Perjanjiannya gitu. Maka begitu kita enggak telat-telat, kita on time. Kita semangat dalam bekerja. Kita tidak berani mengambil yang bukan milik kita. Kita semangat membesarkan usaha ini bersama. Kan begitu. Warungnya tokonya laku, kinerjanya bagus, bos kita kan ngelihat juga ya. Wah, ini bagus nih. Perlu dinaikin nih. Kan gitu. Jadi orang yang amanah merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak berani mengambil walaupun satu tusuk gigi pun yang bukan miliknya. Tidak berani dia memakan yang bukan miliknya karena Allah tahu, karena diawasi Allah, karena merasakan seperti itu. Tuh, muraqabah itu nah ini tadi merasa diawasi oleh Allah. Maka dari itu kemarin itu ada nenek-nenek kebingungan, lebay. Saya heran ya, kenapa sih ibu-ibu itu kok rajin betul ngaji? Nenek-nenek sana, nenek-nenek nyinyir gitu. Mau sampai berapa lama? Padahal Rasulullah SAW bersabda kan gitu. Menuntut ilmu itu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, sampai mati, nggak ada. Kenapa sih? Halo, yang perempuan ada perwakilan dibantu? Kenapa perempuan ngaji biar tahu tauhid, biar tahu perintah dan larangan Allah, biar tahu mendidik anak, biar tahu menutup aurat, dan biar tahu bagaimana harusnya jadi istri. Karena hati nggak bawa harta dan perempuan hanya kenapa. Nah, Rasulullah SAW pas Isra Mi'raj diperlihatkan neraka dan diajak jalan-jalan juga ke surga. Pas pulang, sudah bilang, saya heran. Kenapa perempuan itu banyak di neraka? Gitu. Yang benar ya Rasul, laki-laki banyak juga. Gitu. Kenapa perempuan itu banyak di neraka ya Rasulullah? Karena mereka kurang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada suaminya. Suami udah ngasih, kurang syukurnya, kurang berterima kasih. Nah, perempuan yang rajin ngaji, dia akan menjadi perempuan tuh, biar tahu bertauhid, mengesahkan Allah. Gitu. Kalau sudah mengesahkan Allah, maka tunduk, patuh, taat dengan aturan Allah. Rasulullah mengatakan kalau boleh perempuan itu sujud, kata Rasulullah, aku perintahkan seorang perempuan sujud sama suaminya, karena besar tanggung jawab kan gitu. Maka karena sujud pada manusia nggak boleh ya. Para sahabat kan begitu ya, mau pergi jihad, kamu jangan kemana-mana kalau belum saya izinkan. Gitu. Kalau dulu mah belum ada HP. Akhirnya jihad. Datang dari pihak keluarganya, Bu, orang tua ibu sakit keras, tengokin lah. Betapa beratnya, tapi saya belum dapat izin dari suami saya. Salam untuk orang tua. Tetangga yang kedua, ini kayaknya indikasinya koma nih Bu. Belum titik, belum. Temuilah Bu, nanti nyesel. Walaupun berat kayak apapun, tapi saya belum dapat izin. Kalau sekarang mah kan gampang. Dulu belum ada. Jaraknya jauh. Akhirnya yang terakhir, ini udah meninggal. Bu, ini udah meninggal.
untuk terakhir kalinya supaya nggak nyesel. Tengok, walaupun berat, tapi saya belum dapat izin. Orang yang utusan ini kan dongkol, datang ke Rasul, ya Rasul, ini perempuan ini benar-benar anak durhaka. Emang kenapa kan? Dari orang tuanya sakit, sekarat sampai meninggal, nggak ditengokin. Emang kenapa? Katanya suaminya jihad, tapi dia belum dapat izin dari suaminya. Apa kata Rasulullah? Dosa orang tuanya itu sudah diampuni karena punya anak yang taat pada suaminya. Bagi perempuan. Tapi juga suami sekarang nggak boleh melarang. Dosa besar tuh. Kalau ada suami, istrinya, Pak, yuk tengokin ibu yuk, kan gitu. Ibu mertua itu bukan mertua, tapi itu ibu kita juga. Misalnya nih ada seorang laki-laki karena ada ujian dari Allah, akhirnya terpaksa pisah dengan istrinya. Istri ada mantannya, mantan istri ada, tapi mantan mertua nggak ada. Itu orang tua selamanya. Jadi gitu, nggak ada tuh istilahnya mantan mertua. Kalau mantan istri ada, tapi kalau mantan mertua nggak ada. Jadi orang tua itu. Jadi nggak boleh dosa besar anak ingin berbakti. Tapi bukan berarti juga nggak izin suami, gitu seperti itu. Jadi kalau suami, kalau punya ibu, nah ini luar biasa. Amanah, nah paling tinggi itu hormat sama orang tua. Istri itu jangan sampai kayak sahabat Rasulullah yang Salabah. Kenapa? Gak bisa ngucapin syahadat kan gitu ya. Lebih nyayangin istri daripada ibunya. Nauzubillahi min dzalik. Tauhid. Dan orang yang ngerti agama, seorang perempuan itu, dia tahu persis bahwa Ibrahim 7. Apa? La in sakartum la azidannakum. Apabila pandai bersyukur, azidannakum akan tambah nikmatnya. Dikasih duit 100.000, alhamdulillah. 1 juta tambah senyum sama gede kan gitu. Nah sekarang 1 juta kayak gini doang bang, cabai mahal, ini mahal. Abang itu teman abang itu pekerjaannya sama, tapi gelang tangannya bang kayak palak beca bang itu. Bang. Kalau abang nggak bisa ngaget berapa banyak laki-laki jujur jadi korupsi, jadi ngambil milik yang lain gara-gara rengekan istrinya, rengekan anaknya. Nauzubillah min dzalik. Ngerti? Tapi sebaliknya walain kafartum, siapa yang ingkar, inna azabillah sadid, azab pedih. Terus supaya apa sih? Orang yang rajin ngaji, gitu ya. Orang yang rajin ngaji biar tahu perintah dan larangan Allah. Nggak sembarangan ngomong. Aneh kalau ada orang ngaku Islam tapi menyerang agamanya sendiri kan gitu. Kalau orang kafir mah karena nggak tahu ya kita kasih tahu, wajar gitu. Nggak mungkin seseorang yang memeluk sekaligus mencita gitu ya, sini nak dipeluk terus sakiti kan gitu. Kita memeluk Islam, aku memeluk Islam tapi menyakiti, menyinggung, hati-hati itu. Auzubillahi min dzalik. Ada yang sok bijak lagi. Quran dibakar. Quran gak hina. Memang Quran dibakar, Qurannya gak hina. Kita yang terhina. Kitab suci yang kita mulia, kita gak marah. Oh, kita yang hina. Allah dihina, Rasul dihina, gak akan hina. Iya, kamu yang hina. Masa Robnya, junjungannya dihina, gak terhina. Dipertanyakan keimanannya. Biar tahu perintah dan larangan Allah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik. Biar tahu mendidik anak. Dalam Islam itu bagaimana mendidik anak lengkap. Biar tahu menutup aurat, mana yang boleh diperlihatkan, mana yang tidak boleh diperlihatkan. Biar tahu bagaimana harusnya menjadi istri ya. Karena mati itu nggak bawa harta, yang kita bawa adalah amal soleh. Apa amal salah tuh kan? Heran. Jadi sampai kapan ya? Sampai mati gitu. Maka sangat aneh. Mobil diselimuti, mobil ditutup, mobil dilindungi dari goresan, mobil dilindungi supaya nggak rusak. Tapi anak istri nggak berjilbab,
nggak berkerudung, didiamin saja, oh nanti diazab itu. Maka dari itu soal jilbab, kamu nggak bakal dihukum karena tidak tahu, kalau betul-betul nggak tahu. Tapi kamu bakal dihukum karena nggak mau tahu, nggak mau cari tahu bagaimana sih seorang muslimah itu harus menutup dirinya, mana yang boleh kelihatan, mana yang tidak boleh kelihatan, dan akan dihukum karena pura-pura nggak tahu Islam itu sempurna. Maka dari itu Islam itu sangat sayang, sangat lengkap. Maaf nih, saking sayangnya Ustadz Abdul Somad ya agak-agak gimana gitu ya. Seperti ini kata beliau. Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Kalian anak-anakku, sebagaimana aku menasehati anakku, begitulah aku tak mau anak-anakku dilecehkan, diremehkan, disepelekan orang. Jaga harkat martabat kalian. Tuh, saking sayangnya dianggap anak-anak. Hati-hati perempuan. Kalau laki-laki mah nggak ada bekasnya, tapi dosanya luar biasa. Dosanya zina itu nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mumpung kita masih hidup, kalau di sini masih ada yang pacaran, kalau belum dihalalin, lebih baik diputusin. Kalau enggak, langsung kalau udah kerja, datangin bapaknya, Pak, saya ingin menikahi anak bapak. Itu gentle. Kayak saya dulu, walaupun belum punya kerja, iya, datangin ke mertua saya. Mertua saya orang Jawa. Istri saya punya kakak perempuan. Oh nggak boleh, Pak Mali. Wah, Pak Mali itu suaminya Bu Mali, saya bilang. Begitu ya? Nggak ada tuh Pak, dalam Islam itu kata-kata Pak Mali. Dialog tuh, karena baru lulus semea. Kakaknya nanti Mbak Yuni orang payu. Orang payu itu apa artinya? Dia orang Jawa. Saya belajar dikit. Nanti kakaknya nggak laku. Emang dagangan apa? Dagang ada yang juga di prostitut gitu. Enggak Pak, saya bilang gitu. Itu mitos kan, nggak benar. Dulu ada yang ceritain Agim itu, ada seorang punya anak 4 perempuan. Saya bilang itu yang di dapat jodoh sing ragil nopo sing bungsu, yang paling kecil. Kakaknya nomor 1, nomor 2 nggak ridho, tapi kakak ragil, kakaknya yang bungsu ridho. Karena ridho dengan ketentuan Allah, dapat jodoh cepet. Ya mau nggak mau yang 2 terpaksa ridho. Semua juga dapat jodoh. Dibuktikan oleh Allah. Setahun berikutnya kakak ipar saya yang perempuan dapat jodoh, dan anaknya duluan dia 15 hari. Kita beda setengah bulan kan. Jadi seperti itu. Terus rezeki, ya kami memahami bahwa rezeki dari Allah, tapi tanpa tidak memutus juga kami usaha juga. Saya jualan, saya bikin donat, saya titipin di pasar, saya titipin di sekolah-sekolahan, saya kuliah waktu itu. Maka dari itu, kalau ada laki-laki sayang sama kita perempuan, hai perempuan, tanda sayang katanya dia pacaran. Kita pacarannya Islami loh, dibuka dengan basmalah, ditutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Sayang,
Sudah tahajud belum? Sayang, gombal itu. Enggak ada. Itu dia bernafsu dengan, jangan, itu zina. Kalau memang sayang, betul-betul sayang, kamu datangin orang tua saya. Jangan, belum sah pegang-pegangan tangan. Hati-hati. Maka dari itu tanda sayang kami juga kan. Apalagi di proses kita ini karyawannya Pak Bodi cantik-cantik semua. Yang ini ganteng-ganteng. Kamu mungkin saya bilang yang ini cantik, yang itu ganteng. Kan kamu mungkin kan, ya laki-laki ganteng, perempuan ganteng. Jadi seperti itu. Maka dari itu, kalau kita ngaku seorang muslim, sholat. Coba bayangin saudara kita. Coba bayangin saudara kita ini. Tubuhnya coba. Kaki nggak ada. Karena nanti di akhirat itu amalan yang pertama kali diperiksa itu sholat. Sholatnya bagus, nggak mau sholat berarti bercita-cita mau masuk neraka sakor. Masalah kesakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Mereka jawabnya gimana? Baca bareng-bareng. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang. Ada yang mau nyicipin neraka sakor? Gak apa-apa, neraka kan banyak temennya artis, siapa bilang? Emang sempat minta tanda tangan gitu? Gak ada waktu. Biarin, nanti malaikatnya ngamuk, ditendang, dilempar, lewat. Emang neraka itu selebar lapangan bola. Nauzubillah min dzalik, tidak begitu. Itu ya, sholat. Kalau disampaikan ayat-ayat Allah, maka terimalah. Allah itu ingin memuliakan kita. Jangan ngeledek. Aturan Allah nggak layak di negeri ini. Aneh, masuk akal, habis-habisin waktu. Ibu-ibu ini kok pengajian aja, anaknya nggak diurus. Justru orang yang rajin pengajian itu anaknya ngerti agama, diatur dengan aturan agama, nek, gitu ya, si nenek ini. Itu ya, maka itu Allah mengatakan, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya orang-orang itu dengan ayat itu. Allah turunkan aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah supaya kita tinggi derajatnya, supaya kita tidak seperti binatang, tidak seperti kal an'am kata Allah, bahkan balhum adol, lebih sesat lagi. Tidak. Allah ingin memuliakan kita, maka jangan ngeledek ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Tapi, aduh, ngeri ini kata Allah. Dia condong kepada dunia, dia condong kepada wani piro, tergantung pesenan. Duitnya 10 juta, ini Pak, halam nih, 1 miliar bisa jadi halal, itu halam. Dan menurutkan hawa nafsu rendah, kekayaan dunia. Apa kata Allah? Mereka perumpamannya seperti dogi. Jika kamu menghalaunya, Pak jangan gitu Pak, Nek jangan gitu Nek, jangan nyinyir, dilujurkan lidahnya, sok tahu, sok suci, kan gitu. Kalau orang Islam, orang-orang Islam mendiamkan, ormas radikal, radikul, dijulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkan, nanti diingetin. Sekarang setelah itu, ya udah deh, biarin aja nih. Sok suci, dijulurkan juga lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nauzubillah min dzalik. Allah perumpamakan seperti ini. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu. Supaya apa? Supaya dia mikir, oh gitu ya. Ya Allah, astagfirullah, begitu gelapnya masa lalu saya. Itu kan hitamnya hidup saya.
Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita manusia ada peluang untuk apa? Menjadi ahli surga. Taubat. Jangan pernah putus asa dan mencari ampunan dari Allah. Karena bisa dibacain? Bukan sekedar taubat, maksudnya semua anak ada pasti berbuat salah, akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah orang yang menaikkan kembali taubat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan naikkanlah level iman dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah itu seperti itu. Kullu bani Adam, semua anak Adam itu khata'un, tempatnya salah dan lupa. Wa khairul khata'un, dan sebaik-baik orang yang salah dan lupa itu tawabun, taubat. Astagfirullah. Kalau begini saya mengundang kamu ya Allah. Dulu saya belum taat ya Allah. Dulu saya mungkin suka memfitnah orang ya Allah. Saya suka menjelek-jelekan orang ya istighfar ya Allah. Saya tidak berani menentang aturanmu ya Allah. Masa gerakan ngaji baca Quran di Malioboro dinyinyirin, sedangkan yang diduga, yang berzina, yang kemarin Quran itu dibakar nggak ada yang marah, giliran sesajen apa kan gitu. Ada yang begitu bangga banget bubarin pengajian. Yang suka membentak-bentak kiai, tapi goyang dangdut gereja dijaga itu salah. Sendal di masjid aja masih banyak yang hilang, motor di masjid aja masih banyak yang hilang. Mas, ngapain mas di gereja mas? Salawatan di gereja, aduh ya Allah. Kok ada orang bangga banget bubarin pengajian ustadz gitu? Itu kan maksiat. Pengajian kok dibubarin? Aneh. Yang bangga itu kalau bubarin maksiat. Yang bangga itu kalau ada yang membunuh polisi, yang membunuh tentara di Irian Jaya, saya turun nih. Kan gitu. Pakaian saya loreng-loreng nih, turun lagi. Kan jaga gereja. Maka tuh, kita itu akan meninggal kapanpun, kita akan meninggal. Begitu kita bermaksiat, kita meninggal gimana? Nggak nentuin tepatnya. جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Bukankah kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Kita mau matinya husnul khatimah, bukan su'ul khatimah, buruk di akhirnya. Maka dari itu, begitu dengar panggilan Allah, jangan ditunda-tunda. Kemarin saya hampir nangis juga waktu mendengarkan pengajian tadi di luar negeri itu, di Timur Tengah, mau menikah nih, udah dihiasi, udah pakaian, Allahu Akbar, Allah Akbar. Perempuan ini
minta izin sama ibunya untuk sholat, ibunya nggak ngizinin, nanti make-upnya luntur, kan gitu. Enggak, nggak apa-apa, kan gitu. Buat banting pintu ibu. Kalau kamu itu nggak nurut sama ibu, durhaka, dia tetap berwudu, dia lunturkan make-up ini. Baik, akhirnya dia sholatnya khusyuk sekali. Di sujud terakhir itu nggak bangun-bangun lagi. Ternyata dia lunturkan make up dunianya untuk menjemput make up akhiratnya. Betapa indah itu. Betapa inginnya kita itu pas dijemput itu pas lagi sholat, pas lagi ngaji, pas lagi taklim, bukan pas lagi maksiat. Kan orang itu akan berjalan akhir hayatnya itu sesuai dengan kebiasaan. Ada ahli maksiat, tato seluruh tubuhnya ditato, bahkan gangster terganas di Jepang. Tapi setelah jadi tercerahkan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yakuza. Siapa yang nggak tahu Yakuza? Pertemuan berikutnya kami tunjukkan. Luar biasa keislaman. Dan mantan-mantan orang-orang yang sebelumnya pendeta memurtadkan orang begitu banyak, setelah masuk Islam luar biasa. Sebelumnya dia itu adalah artis, penyanyi cadas. Tahu cadas? Rocker keras di Inggris, namanya Cat Stevens. Tetapi begitu dia masuk Islam, dirubah namanya menjadi Yusuf Islam, dan dia memimpin masjid di Inggris. Syair yang terkenal itu adalah You are Allah, you are always there. Jadi itu luar biasa itu penyanyi, luar biasa. Banyak beberapa. Mungkin Kak, orang bergelamor, bergelimang maksiat itu Allah ampuni, Allah berikan pintu tobat, sangat mungkin sebelum nyawa sampai tenggorokan. Jadi kalau kita lihat ada maksiat, dengan bilang lempangan neraka nih, kayak yang punya kapling surga tuh dia gitu, berasal neraka maksiat. Giliran itu sehari berikutnya dia taubat, dia masuk Islam, terus juga mungkin meninggal. Lah kita yang lempeng-lempengin neraka, kayak yang punya neraka kita kan gitu. Akhirnya kita dapat ujian, akhirnya murtad, auzubillah min dzalik. Itu habitat amaluhum, hapus amalannya, sia-sia. Maka dari itu pilihan terserah kita. Kita mau iman, mau taat dengan aturan Allah, mau ikut aturan Allah, mau ikut aturan Rasulullah, atau masa bodoh, mau ingkar, mau kafir. Di akhirat juga hanya dua, kan gitu, surga atau neraka. Kok dikit ya? Iya. Coba aja kalau ibu-ibu sih juga ya. Ibu-ibu itu dimanapun pengajian pasti banyak ibu-ibu. Di pengajian bapak-bapak, kami pengelola pengajian bapak-bapak. Tuh Pak, pengajian kami dong. Nah yang punya bapak-bapak tuh ibu-ibu, saya bilang. Jangan ngeliatin pengajian bapak-bapak mana. Lah yang punya bapak-bapak ibu-ibu. Yang ibu-ibu dong suruh bapak-bapaknya seperti ibu-ibunya kan gitu. Coba. Kata-kata dibicandai sama ibu pengajian. Tuh lihat, Ustaz, pengajian bapak-bapak mana? Kami rame. Lah yang punya bapak siapa? Ibu dorong bapaknya. Nanti didorong jatuh. Baik gitu ya. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dosa jangan ditambah, stop.
Kalau kita pernah bermaksiat, gak ada kata terlambat. Istighfar, ampun, mohon ampun kepada Allah. Kalau pada hari ini, pada detik ini, kita juga masih belum menutup aurat dengan sempurna, cobalah sempurnakan. Nanti setiap yang melihat aurat kita menabung dosanya sendiri. Kadang-kadang kami itu keluar itu pusing juga. Banyak perempuan itu bajunya kurang bahan. Kita naik motor, kita merem, tabrakan gitu, kelihatan. Jadi, aduh, pening gitu. Ya, jadi dan iman jangan dikurang. Ya, jadi kita mudah-mudahan semakin hari semakin bertemu, semakin beriman, semakin taat, semakin cinta dengan aturan Allah, dan kita pas kembalinya itu dirindukan Allah, dirindukan surga, dirindukan malaikat, dirindukan bidadari. Yang perempuan juga seperti itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Disiapkan dari sekarang, start dari ibadahnya dilatih dari sekarang, sehingga nggak ngancem. Awal aja masjid tuh bludak, berikutnya sapnya ada kemajuan, sapnya makin maju. Seperti itu. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi ini tanda sayang kami juga, teman-teman sekalian. Berarti teman-teman sekalian itu sudah merasa tidak ada tempat yang tidak ada disaksikan oleh. Maka jadi karyawan yang gesit, karyawan yang bukan loyal, karyawan yang semangat, dan bos kita juga nggak pelit-pelit amat ya. Kalau rajin, kalau apa seperti itu. Baik, ya, mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Kita tutup diri pertemuan ini, bersyukur masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau selama ini yang ngomong ini juga bukan orang baik-baik amat, si amat aja nggak sebaik itu kan, gitu ya. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nggak ada manusia yang suci bebas dari dosa, nggak ada. Maka kita istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Rasulullah SAW 70 sampai 100 kali istighfar. Jaminannya surga, tapi masih istighfar. Kita nggak ada jaminan, cengir-cengir aja nggak merasa dosa, ya Allah. Nah, juga kita tutup majelis ini. Setiap majelis yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, manusia ini dhaif, banyak salah dan lupa. Mudah-mudahan majelis ini Allah ampuni dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami mengucapkan selamat bekerja dan semangat dalam bekerjanya. Mudah-mudahan proses ini dan karyawannya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rezeki yang teman-teman peroleh itu karena dekat dengan, jangan lupa setiap kebaikan itu diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan selalu sehat